Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun sarang wilajeng sumping di channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reactions kali ini. Dan hari ini guys kita akan nonton satu video guys. Jadi sebelum mulai video ini, saya mohon kawan-kawan semua pastikan nonton sampai tamat agar tidak terjadi sebarang kekeliruan ataupun sebarang salah paham guys. Jadi ini adalah warga Malaysia yang diperas oleh polisi di Indonesia semasa konser yang diadakan di sana guys. Tetapi guys, semua polisi dan pelaku yang didakwa melakukan ini sudah pun ditangkap dan sedang disoal siasat. Jadi kita akan nonton seperti apa kronologi pemerasan ini dan seperti apa isi kandungan video ini. Kita akan sama-sama nonton. Ojo lali di subscribe guys, jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan saya doakan kawan-kawan semua dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Let's go guys, kita nonton bareng isi kandungan video ini. 1, 2. Rekan-rekan, terkait beredarnya informasi tersebut, maka secara proaktif Polda Metro Jaya melakukan pendalaman. Ya, sejak kemarin ya Bid Propam Polda Metro Jaya yang juga diasistensi oleh Divisi Propam Polri itu sedang berlangsung pendalaman ya, pendalaman untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa Polda Metro Jaya berkomitmen Polda Metro Jaya ya untuk memberantas dan menanggulangi segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, rekan-rekan ya. Kemudian kami perlu sampaikan juga bahwa Polda Metro Jaya tidak akan pandang bulu, tidak akan tebang pilih, tidak akan ragu untuk menindak tegas siapapun pelakunya. Apabila ditemukan, nanti akan diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara profesional dan proporsional, ya. Jadi update-nya sampai dengan saat ini sementara itu rekan-rekan, bahwa kami sudah proaktif menindaklanjuti adanya informasi yang beredar di media sosial dan juga di media online ya. Mabes Polri dan Polda Metro Jaya mengamankan 18 oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap penonton Jakarta Warehouse Project. Mereka diringkus setelah Polri menerima informasi ada warga negara Malaysia yang diduga dimintai sejumlah uang saat menyaksikan DWP. Melalui Divisi Propam Polri, bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri. Jadi guys, sebenarnya video ini bukan untuk memburukkan guys, saya cumalah setakat reaksi dan pendapat pribadi saya. Jadi tidak kira di negara apapun pasti akan ada orang-orang yang seperti inilah tidak bertanggung jawab. Tidak kira di Indonesia, di Malaysia juga turut ada guys. Jadi di sini apa yang saya bisa katakan, dalam setan dan pisang itu tidak semuanya bagus guys, tidak semuanya buah dia baik. Jadi begitu juga di setiap negara-negara ini. Jadi kalau kita ambil sudut pandangan daripada video yang ini mungkin
ini terjadi ini memang bukan hanya pada orang Malaysia tetapi pada orang luar, tetapi masalah dia tidak viral saja guys. Jadi apabila viral, inilah yang terjadi guys. Tapi apapun saya sangat puji dengan badan kepolisian lah yang terus menyiasat dan terus mengambil tindakan terhadap hal ini. Jadi kawan-kawan di Malaysia, kalau kalian menonton, jangan takut datang ke Indonesia guys. Ini cumalah segelintir guys. Ini perkara yang terjadi ini tidak mewakili Indonesia guys. Tidak mewakili Indonesia, tidak mewakili negara Indonesia yang luar biasa. Ini cumalah segelintir hal-hal buruk guys. Jadi semua negara pun pasti akan ada hal-hal begini guys. Cuma masalah dia ini jadi viral guys. Jadi kita sama-sama nonton lagi. Terkait beredarnya informasi tersebut, maka secara proaktif yang tadi ini Polda Metro Jaya melakukan pendalaman ya. Sejak kemarin ya, Bid Propam Polda Metro Jaya yang juga diasistensi oleh Divisi Propam Polri itu sedang berlangsung pendalaman ya, pendalaman untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa Polda Metro Jaya berkomitmen untuk memberantas dan menanggulangi segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, rekan-rekan ya. Kemudian kami perlu sampaikan juga bahwa Polda Metro Jaya tidak akan pandang bulu, tidak akan tebang pilih, tidak akan ragu untuk menindak tegas siapapun pelakunya. Apabila ditemukan, nanti akan diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara profesional dan proporsional ya. Jadi update-nya sampai dengan saat ini sementara itu rekan-rekan, bahwa kami sudah proaktif menindaklanjuti adanya informasi yang beredar di media sosial dan juga di media online ya. Mirsa, sebanyak 18 oknum anggota polisi ditangkap oleh Divisi Propam Polri terkait dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Jadi ini terjadi semasa konser. Kasus bermula dari unggahan viral di media sosial yang menyebutkan dugaan pemerasan oleh oknum polisi terhadap sejumlah warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Diketahui korban mengaku dipaksa tes urin. Mereka juga diminta untuk menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Bahkan total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisno Andiko mengatakan 18 oknum anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan tersebut telah ditangkap oleh Divisi Propam Polri. Ia menyebut saat ini Div Propam Polri tengah melakukan proses investigasi terhadap para terduga oknum tersebut. Polri pun tidak akan mentolerir pelanggaran apapun yang dilakukan oleh anggotanya dan memastikan bahwa mereka yang terbukti bersalah akan diberi sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Pengayoman itu apa guys? Pertama kali dengar. Menanggapi insiden ini, pihak penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka.
Dalam pernyataan tersebut, DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Bahkan ada mengklaim bahwa para penonton terpaksa membayar meski tes urin narkoba mereka negatif. Hal itu ramai dibicarakan media sosial Malaysia. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengakui ada 18 oknum polisi dari beberapa kesatuan yang diamankan terkait kasus tersebut. Adapun 18 personel itu terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Trunoyudo mengungkapkan pihaknya tak akan menoleransi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Saya selaku Karopenmas Divisi Humas Polri. Sebanyak 18 oknum anggota polisi ditangkap oleh Divisi Propam Polri terkait dengan dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan viral yang beredar di media sosial. Div Propam Polri tengah melakukan proses investigasi terhadap para terduga 18 oknum anggota polisi. Kasus ini bermula dari postingan viral di media sosial yang menyebutkan dugaan pemerasan oleh oknum polisi terhadap sejumlah warga negara Malaysia. Korban mengaku dipaksa menjalani tes urin saat sedang berjoget. Mereka juga diminta menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes negatif. Total kerugian akibat pemerasan ini diperkirakan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Gila guys, 9 juta ringgit tuh. Bukan sedikit tuh. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng tentang video yang lagi viral saat ini nih. Apapun ini tidak mewakili Indonesia lah kalau menurut saya. Ini tidak mewakili seluruh Indonesia. Mungkin karena ada beberapa oknum ini yang berkuasa kan, jadi melakukan hal-hal sebegitu. Ini mencerminkan sesuatu yang negatif, tapi masih pada pendapat saya tidak mewakili atau mencerminkan Indonesia lah. Sebab ini cuma segelintir orang-orang. Sebab semua negara pun pasti akan ada orang-orang yang kayak begini guys. Jadi beda di sini sama ada itu viral atau tidak. Kena case ini viral sebab 9 juta ringgit Malaysia guys. Itu bukan amount yang sedikit. 9 juta ringgit. Kurang lebih 32 miliar kalau di Indonesia. Bayangkan. Itu satu nilai yang besar guys. Tapi apapun saya sangat respect dengan Kapolri ini. Sebab bisa terus mengambil tindakan tentang hal yang terjadi ini agar menjaga image baik Indonesia. Itu kalau menurut saya. Jadi macam saya cakap di awal video tadi, video ini bukan untuk mencari kesalahan, cuma untuk memberikan info dan maklumat dan memberikan pendapat saya pribadi tentang hal yang terjadi ini. Memang sangat malang, sangat disayangkan, sangat mengecewakan lah untuk warga Malaysia yang datang ke Indonesia untuk berhibur kan, dan juga menyaksikan konser itu. Tapi apapun yang terjadi itu di luar daripada ekspektasi mereka untuk berhibur. Dipaksa untuk mengambil urine test, walaupun negatif, tetap diminta jumlah uang untuk itu. Jadi ini sangat buruk lah. Moga-moga saja video ini bisa menjadi contoh untuk kita semua dan kita akan terus melakukan perkara yang baik lah. Saya selalu teringat dengan kata-kata Gus Dur kalau lihat perkara-perkara kayak gini. Orang yang berilmu itu belum cukup ilmunya jika belum bisa untuk bertoleransi ataupun memahami sesuatu keadaan. Itu kata-kata daripada Gus Dur guys. Jadi jadilah orang yang bijak, jadilah orang yang bijak memilih dan menilai, dan pastikan kalian mengerti apa isi dalam video saya kali ini nih. Bukan untuk memburukkan Indonesia, tapi cuma untuk memberikan pendapat saya apa yang terjadi. Itu saja guys. Oke. Sampai kita ketemu di episode akan datang good people. Terima kasih karena menonton. Insya Allah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Apapun, selamat menyambut hari Natal untuk kawan-kawan yang menyambut di hari Natal di Indonesia. Sampai di sini dulu. Sampai kita ketemu di episode akan datang. Terima kasih karena nonton. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum good people. Salam Santara.
Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.